Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmakiyah akan menjelaskan materi sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Materi pertama, pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari norma dan keyakinan dari masyarakat tempatnya hidup. Melalui proses sosialisasi, manusia dapat memahami nilai-nilai bermasyarakat dan harapan sosial dari orang di sekitarnya. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. B. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri. 1. Proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses di mana manusia belajar berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara bertindak, berpikir, dan merasakan. Secara umum terdapat sosialisasi memiliki tujuan, yaitu pertama, penguasaan diri, kedua, nilai-nilai, dan ketiga, peran-peran sosial. Terdapat pula dua macam sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi dalam masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Kemudian pembahasan selanjutnya, yang kedua, proses penyesuaian diri. Membahas tentang penyesuaian diri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi, sebagai bentuk konformitas, dan sebagai usaha penguasaan. Juga setidaknya melibatkan tiga unsur, yaitu motivasi, sikap terhadap realitas, dan pola dasar penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang baik. Seseorang dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik jika mampu melakukan respon-respon yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Penyesuaian diri yang buruk, ketidakefektifan penyesuaian diri dapat terjadi karena beban kerja yang dirasakan berat dan sangat menuntut perhatian individu. Selanjutnya, pembahasan terakhir, sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi, yaitu proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial serta makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Sementara dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan sekolah diselenggarakan melalui kurikulum, yaitu pertama, anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru atau karyawan. Yang kedua, anak didik belajar mentaati peraturan. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan yang keempat, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembentukan kecerdasan, sikap, dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dilaksanakan oleh sekolah. Kenyataan ini menunjukkan betapa penting pengaruh di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.